Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pratama Wahyu Prasetyo dengan berikut dari asal TI 3 ya, ini mempresentasikan inovasi e-bisnis di sektor keuangan dengan studi kasusnya bibit.id. Langsung saja, transformasi digital keuangan nih. Di yang pertama ada perubahan perilaku konsumen. Tentu saja di era digitalisasi ini generasi milenial dan Gen Z berlomba-lomba beralih ke platform digital untuk semua kebutuhan karena dirasa sangatlah efisien, sangatlah mudah. Nah, ini juga termasuk pada layanan keuangan dan juga mendorong terhadap adaptasi industri. Yang kedua ada aksesibilitas tanpa batas. E-bisnis ini mendobrak batasan geografis dan juga modal, membuat layanan keuangan yang tadinya itu eksklusif hanya bisa digunakan oleh beberapa orang, namun menjadi dapat dijangkau oleh semua kalangan, mulai dari generasi tua maupun generasi muda, orang yang eee, pada zamannya kesulitan untuk mengakses suatu informasi, sekarang itu sangatlah mudah diakses oleh seluruh orang, semua orang. Yang ketiga ada efisiensi dan kecepatan transaksi. Nah, proses transaksi dan pendaftaran yang serba instan di zaman ini itu udah nggak perlu lagi untuk hadir ke kantor fisiknya atau kantor cabangnya di tempat-tempat tertentu. Itu bisa dilakukan semuanya dari rumah aja. Nah, ini juga menghemat waktu dan biaya. Nah, di Bibit ID ini menjadi studi kasus yang relevan dalam mengatasi rendahnya literasi investasi, menjadi solusi inovatif dan pemanfaatan AI serta big data. Itulah mengapa saya memilih Bibit.id sebagai studi kasus karena saya sendiri sudah memakainya sejak 5 tahun yang lalu. Nah, deskripsi usaha Bibit ID ini adalah sebuah platform wealth tech sebagai agen penjual efek reksadana digital. Jadi mendemokratisasi investasi reksadana di Indonesia. Nah, dari produk unggulannya itu ia memiliki AI robo advisor dan juga fitur nabung rutin di dolar cost averaging dan juga goal based investasi untuk tujuan yang spesifik. Nah, dan untuk target pasarnya di sini, target utamanya itu adalah seorang investor pemula, milenial dan Gen Z. Kemudian ada masyarakat umum yang mencari investasi mudah dan juga aman. Keunggulan bagian digitalnya itu ada dari 100% online, kemudian mudah eh, keterjangkauan, yaitu murah karena bisa dimulai dari Rp10.000 aja, dan juga ada personalisasi portofolio. Jadi bibit ini sangatlah menjangkau untuk kalangan investor pemula untuk mengedukasi dan juga me- menun- menunjang dan juga memberi akses untuk para investor pemula untuk dapat berinvestasi. Bagaimana caranya dan step-stepnya, Bibit menyediakan semuanya itu mulai dari edukasi dan juga eksekusi. Oke, lanjut. Ada model bisnis dan produk inovatif. Bibit.id menawarkan proposi menawar Bibit.id menawarkan proposisi nilai unik dan produk unggulan yang relevan dengan kebutuhan pasar. Value proposition-nya antara lain membantu semua orang berinvestasi dengan optimal dan benar tanpa perlu pengalaman. Ya karena Bibit ini mengedukasi, memberikan saran melalui robo advisor-nya juga. Nah, kemudian ada sumber pendapatan. Bibit ini tidak membebankan biaya transaksi atau admin kepada pengguna. Pendapatan utama Bibit ini dari komisi yang diberikan oleh manajer investasi
yang bekerja sama dengan bibit. Jadi di dalam bibit itu eh, investor dapat memilih untuk menyerahkan uangnya untuk dikelola oleh manajer investasi. Itu ada berbagai macam jenis manajer investasi dan juga jenis bidang yang bidang pasar uang maupun obligasi. Nah, pendapatan bibit ini berasal dari komisi yang diberikan oleh manajer investasi, bukan dari pengguna. Jadi pengguna bebas menggunakan bibit tanpa dikenakan biaya layanan. Kemudian untuk produk unggulannya ini yang penting dan juga dapat menarik banyak pengguna serta investor pemula. AI Robo Advisor rekomendasi portofolio otomatis sesuai dengan profil risiko. Ketika Anda memulai investasi dengan bibit, Anda akan langsung diarahkan kepada AI Robo Advisor. Misalnya Anda ini profil risiko terhadap investasi Anda itu high risk atau agresif atau netral atau setengah-setengah itu middle aja atau juga aman. Nah, AI ini dapat merekomendasikan pembagian portofolio Anda kepada yang high risk dan juga tapi high return atau low risk dan low return begitu. Kemudian ada nabung rutin. Di sini memfasilitasi investasi berkala untuk disiplin keuangan. Di sini saya juga senang banget nih pakai nabung rutin dari Bibit karena kita bisa setting kita mau menabung berapa per bulannya atau mungkin mingguan itu bisa disetting. Misalnya saya ingin menabung sebulan sekali dengan jumlah 100.000. Itu Bibit menyediakan fiturnya dan juga langsung terpotong ke rekening. Kemudian ada goal based investing, investasi untuk tujuan spesifik, bisa pendidikan atau pensiun atau dana darurat itu disediakan oleh Bibit. Kemudian ada pemanfaatan data dan juga big data. Nah, data ini kan data adalah inti operasional dan inovasi Bibit. Pengumpulan dan analisis data yang komprehensif mendukung setiap keputusan bisnis dan teknologi. Sumber data di sini ada profil risiko pengguna, histori transaksi, perilaku pengguna, kinerja pasar reksadana. Kemudian di penggunaan data sendiri ada pemantauan operasional, kemudian ada inovasi produk, kemudian juga ada pengambilan keputusan bisnis. Nah, sudah sekarang memungkinkan Bibit untuk memahami preferensi pengguna dan juga tren pasar untuk mengoptimalkan penawaran gitu. Kemudian ada inovasi berbasis AI. Nah, di sini adalah perannya Robo Advisor. Robo Advisor Bibit menggunakan teori portofolio modern, yakni Nobel Prize Winning Framework, untuk menyediakan rekomendasi investasi yang cerdas dan juga personal. Itu uh, basicnya dari profil risiko. Jadi AI menganalisis kuesioner pengguna untuk klasifikasi profil ada dari, nah ini tadi ya, ada konservatif, moderat, dan juga agresif. Kemudian ada alokasi aset. Nah, robot ini akan merekomendasi secara otomatis portofolio di terdiversifikasi terdiversifikasi berdasarkan modern portofolio teori. Kemudian ada rebalancing, notifikasi berkala untuk penyesuaian portofolio jika menyimpang dari profil risiko awal. Jadi jika Anda menggunakan Robo Advisor yang Anda sudah memilih untuk profil risiko konservatif misalnya, kemudian Anda milih untuk mengambil bidang atau bidang
yang di luar konservatif, Anda akan diberi notifikasi. Nah, dampak bisnis AI di sini mengatasi analisis paralisis, kemudian mengurangi bias emosional, dan membangun kepercayaan investor dengan pendekatan ilmiah. Kemudian pada sistem e-payment-nya, Bibit memprioritaskan kemudahan dan keamanan transaksi tentunya melalui apa? Payment gateway terkemuka dan kemitraan yang strategis. Keamanan transaksi. Nah, Bibit ini sudah berlisensi OJK, terdaftar dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Jadi, teman-teman bisa berinvestasi dengan aman dan nyaman di Bibit. Gitu. Kemudian ada enkripsi data, menggunakan enkripsi SSL untuk melindungi semua data transaksi pengguna. Kemitraan terpercaya, di sini Bibit bekerja sama hanya dengan payment gateway dan bank berstandar keamanan tinggi. Gitu. Aset terpisah nih. Jadi aset nasabah itu disimpan di bank kustodian, bukan di rekening Bibit. Jadi Bibit itu tidak menyimpan duit para pengguna atau para investornya, melainkan disimpan di bank kustodian atau bank penyimpan uang oleh pengguna ini. Jadi bukan Bibit langsung yang menyimpan uang tersebut gitu. Kemudian ada metode pembayaran. Di sini dapat melalui transfer bank, virtual account dari berbagai bank besar, gitu. Kemudian bisa menggunakan e-wallet populer seperti GoPay, Dana, ShopeePay, dan juga Link Aja. Nah, integrasi langsung dengan bank digital. Ini yang paling saya suka dari Bibit itu. Karena saya menggunakan Bank Jago juga. Nah, di sini jika menggunakan Bank Jago itu benar-benar instan dan juga mudah sekali. Karena Bank Jago dan juga Bibit ini sudah terhubung gitu ya. Oke, lanjut. Tantangan dan solusi yang inovatif. Literasi keuangannya rendah. Tantangannya di sini antara lain literasi keuangan rendah. Bibit menyediakan solusi, ya ini edukasi pasar masif melalui media sosial, blog, YouTube, dan webinar yang disampaikan dengan bahasa sederhana. Jadi Bibit itu selain memberikan layanan, tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada investor pemula, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara berinvestasi. Kemudian tantangan berikutnya itu membangun kepercayaan. Nah, solusinya itu menekan status terdaftar OJK. Jadi meningkatkan standar keamanan agar pengguna ini nyaman dan merasa aman. Jadi yakin untuk menggunakan bisnis tersebut gitu. Kemudian transparansi biaya. Di sini untuk pengguna itu gratis, benar-benar gratis tanpa admin, tidak ada potongan untuk biaya layanan itu. Dan fondasi ilmiah AI yaitu tadi modern portfolio teori. Volatilitas pasar dan kepanikan. Nah, di sini Bibit memberikan solusi yaitu fitur nabung rutin dan komunikasi aplikasi yang menenangkan, mendorong investasi jangka panjang. Jadi, misalnya Anda memilih bidang keuangan, contohnya reksadana saham yang memiliki volatilitas atau naik turunnya harga yang sangat tinggi, Bibit menyediakan fitur nabung rutin. Jadi untuk skala jangka panjang, bukan untuk skala jangka pendek gitu. Selanjutnya ada dampak dan proyeksi di masa depan nih. Jadi dampak yang sudah diraih oleh Bibit itu demokratisasi investasi. Jadi mengajak jutaan investor investor baru, terutama anak muda, ke pasar modal. Kemudian peningkatan inklusi keuangan, jadi membuat produk investasi mudah diakses. Kemudian pergeseran kebiasaan dari menabung menjadi berinvestasi di kalangan masyarakat. Nah, itu tadi fitur yang diberikan oleh Bibit. Jadi Anda tetap menabung tapi juga berinvestasi. Two in one. Mantep deh Bibit ini.
Makanya saya suka menggunakan bibit dan terus menggunakan bibit. Dan saya menjadikan bibit sebagai studi kasus dalam tugas saya. Jadi kemudian ada proyeksi dan pengembangan. Ekspansi produk, menambah variasi produk seperti saham melalui stock bid dan SBR. Kemudian ada penguatan ekosistem. Nah, integrasi lebih dalam dengan Bank Jago untuk layanan finansial lengkap. Kemudian ada pengembangan AI, jadi layanan wealth management personal lebih canggih nih. Perencanaan pensiun, kemudian pendidikan. Jadi bibit ini sukses karena fokus pada pemecahan masalah dengan solusi teknologi yang sederhana dan berpusat pada penggunanya. Oke, next. Dan kemudian kesimpulan dan sarannya ini. Kesimpulannya adalah bibit ini sukses karena fokus memecahkan masalah kebingungan investasi dengan solusi teknologi yang sederhana, terpercaya, dan berpusat pada penggunanya. Dan kemudian penggunanya itu tidak merasa keberatan atau diberi kenyamanan lebih dari tidak adanya biaya layanan. Itu dia. Sinergi UI dan UX yang simple. Kemudian ada AI robot advisor ilmiah dan e-payment mudah menjadi formula kemenangan bibit ini dalam menggait investor pemula. Kemudian sarannya untuk bibit ini adalah bagi pelaku fintech lain, kunci sukses terletak pada membangun kepercayaan dan edukasi yang relevan, bukan hanya kecanggihan teknologi. Kemudian untuk bibit, tantangan adalah mempertahankan loyalitas pengguna dan terus berinovasi di tengah persaingan. Oke, materi-materi serta informasi yang ada pada PowerPoint ini sebagian besar saya ambil dari bibit.id, kemudian ada dari edukasi-edukasi yang diberikan oleh Bibit. Jadi, sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.